Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus mengerikan sekaligus menyedihkan yang pernah terjadi di negara Amerika Serikat pada tahun 2019. Yang mana ada seorang ibu dengan tega mengeksekusi dua orang buah hatinya dengan cara yang begitu tak terbayangkan. Lalu setelah mengeksekusi, si ibu mencoba untuk membuat sebuah kebohongan kalau kedua korban melakukan aksi eksekusi diri. Namun pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan kejanggalan dan ujungnya kasus ini pun perlahan-lahan terungkap. Dan bahkan di dalam penyelidikan polisi, mereka juga berhasil mengungkapkan kalau si ibu ini kerap kali melakukan tindakan tidak senonoh dengan seekor anjing yang dia pelihara sendiri. In October, police found the children hanging from a plastic-covered wire cable. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang berikut ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah desa kecil bernama Albany Township yang letaknya tepat di Berks County, negara bagian Pennsylvania, hiduplah seorang ibu tunggal bernama Lisa Rachel Snyder. Di sebuah rumah yang sederhana, dia tinggal bersama 3 orang anaknya. Putra sulungnya bernama Owen, berusia 17 tahun. Putra keduanya bernama Connor, berusia 8 tahun. Dan yang terakhir, seorang putri kecil yang bernama Brinley, berusia 4 tahun. Selain itu di rumah mereka juga terdapat seekor anjing peliharaan berjenis campuran Pitbull Husky yang sedari kecil sudah menemani keluarga mereka. Di balik keluarga Lisa yang terlihat cukup tenang dan biasa-biasa saja, sebenarnya tersimpan banyak masalah. Lisa sebagai ibu tunggal kerap kali merasa lelah dengan perannya. Dia seringkali mengaku mengalami depresi meski tidak pernah jelas apakah dia benar-benar mendapatkan diagnosis medis atau hanya sekedar alasan saja. Beberapa kali dia bahkan sering membuat klaim kalau dirinya sedang dalam gangguan mental dengan tujuan agar pihak lembaga pelindungan anak atau Child Protective Service mengambil alih pengasuhan putra-putrinya dari rumah mereka. Hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi, di mana pada tahun 2014, 2 putranya yaitu Owen dan Connor sempat diambil alih oleh pihak Child Protective Service karena laporan mengenai kondisi rumah tangga dan kesehatan mental Lisa. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya dikembalikan ke pengasuhan Lisa. Kondisi ini akhirnya membuat kehidupan putra-putrinya jauh dari kata stabil. Apalagi untuk Connor, yang mana ternyata Connor ini adalah seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di sekolahnya, Connor telah menjalani sebuah terapi okupasi karena dia diketahui mengalami kesulitan motorik seperti contohnya susah mengikat tali. Lalu dia juga merasa kesulitan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dan juga matanya. Namun sangat disayangkan, pola asuh yang diberikan oleh Lisa bukannya membantu Connor. Hal itu kerap kali memperburuk keadaan. Lisa terbiasa memberi putra-putrinya makanan cepat saji dan juga cemilan yang tidak sehat. Sehingga pada usia 8 tahun, Connor sudah mengalami obesitas dengan memiliki berat lebih dari 68 kg. Kemudian seiring waktu berjalan, rasa lelah yang dialami Lisa semakin menjadi-jadi. Kepada seorang kerabat lamanya yang bernama Megan, Lisa sering mengaku kalau dia sangat membenci kehidupannya saat itu. Dia benci menjadi seorang ibu, dia bosan terus berada di rumah dan mulai sudah tak peduli lagi kepada putra-putrinya. Bagi orang terdekatnya, kalimat tersebut bisa jadi hanya sebuah keluhan yang umum terjadi pada seorang ibu yang sedang stres saja. Namun bagi Lisa sendiri, perasaan tersebut tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Lisa benar-benar ingin menyingkirkan putra-putrinya untuk selama-lamanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan sebagai ibu tunggal, pikiran Lisa Snyder perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dia mulai merasa hidupnya sia-sia, terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, dan dia tak lagi punya rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya. Dan dari sinilah niat jahat mulai tumbuh. Awalnya Lisa sering mengeluh kepada teman-temannya tentang rasa stres dan juga lelah yang dia alami.
Dia mengatakan kalau Connor, putra keduanya, sering menjadi sumber masalah karena kebutuhan khususnya dan berat badannya yang berlebih. Namun lama-kelamaan keluhan itu berubah menjadi keluhan yang lebih mengerikan. Lisa mulai berbicara tentang ingin mengakhiri semuanya. Singkat cerita, pada pertengahan September 2019, Lisa mulai mencari informasi di internet tentang cara seseorang bisa meninggal dunia, termasuk seberapa cepat seseorang kehilangan nyawa karena racun karbon monoksida dan juga dengan cara metode gantung. Pencarian itu jelas bukan untuk dirinya, melainkan untuk menyiapkan sesuatu. Dia bahkan juga menonton tayangan kriminal tentang bagaimana cara pelaku kejahatan menutupi bukti agar terlihat seperti kecelakaan atau eksekusi diri. Lalu tak lama kemudian Lisa mulai menyusun rencana. Dia ingin membuat kepergian Connor dan juga Brinley tampak seperti eksekusi diri, yang nantinya seolah-olah Connor yang melakukannya setelah Connor mendapatkan bulian di sekolahnya. Untuk memperkuat alibinya, Lisa juga mengirimkan pesan kepada seorang teman. Dia mengatakan kalau Connor sering merasa sedih dan pernah menyampaikan kalau dia tak ingin lagi hidup. Padahal menurut teman dan gurunya di sekolah, Connor ini justru adalah murid yang ceria dan disukai banyak teman. Lalu sekedar informasi, Owen yang merupakan putra pertama yang memiliki usia lebih dewasa tidak turut menjadi target ibunya. Karena menurut berita di media, Owen sudah jarang berada di rumah. Dia juga mungkin agak sulit untuk dikendalikan oleh Lisa. Kemudian berlanjut beberapa hari sebelum melakukan aksinya. Lisa memilih metode yang menurutnya paling mudah dan meyakinkan, yaitu metode gantung. Dia kemudian memesan beberapa tali pengikat anjing dengan secara daring, dan kemudian mengambilnya di sebuah Walmart Hamburg pada pagi hari tanggal 23 September tahun 2019, sekitar pukul 9:30. Tali itu adalah jenis tali logam berlapis vinil yang biasanya digunakan untuk mengikat anjing di luar rumah. Setelah mengambil paket tali tersebut, Lisa kembali ke rumahnya. Lisa ketika itu sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Di siang hari itu, Lisa memanggil Connor dan juga Brinley untuk masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang ada di rumah mereka. Dia ketika itu mungkin memancing keduanya dengan alasan bermain atau membuat benteng seperti yang biasa mereka lakukan. Oleh sebab itu, keduanya pun mengikuti perkataan ibunya. Lalu beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4 sore, Lisa menelpon pihak kepolisian. Dengan suara panik dia mengatakan kalau dia menemukan putra-putrinya meninggal dunia di ruang bawah tanah rumah mereka. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat memilukan. Connor dan juga Brinley terjerat sekitar 3 kaki dari lantai dengan tali pengikat anjing. Di bawahnya juga terdapat 2 kursi dapur yang tergeletak. Kemudian saat diperiksa lebih dekat, petugas baru menyadari kalau ada sesuatu yang tak terduga, yaitu kedua korban ternyata masih sedikit bernafas di saat itu. Meski dalam kondisi henti jantung, tubuh Connor dan juga Brinley masih sangat hangat. Tim medis segera melakukan prosedur CPR sambil membawa mereka ke rumah sakit Lehigh Valley dengan menggunakan helikopter medis. Selama 3 hari berikutnya, dokter berjuang keras mempertahankan nyawa mereka. Tetapi karena kerusakan otak akibat kekurangan oksigen yang terlalu parah, pada tanggal 26 September tahun 2019, Connor dan juga Brinley akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Setelah Connor dan Brinley meregang nyawa, pihak kepolisian Pennsylvania langsung mencurigai suatu kejanggalan. Sejak awal pengakuan Lisa, mereka merasa sulit mempercayai kalau Connor yang masih berusia 8 tahun dapat bisa mengatur skenario yang mengerikan ini. Apalagi dia juga menyeret adiknya sendiri dalam tragedi itu. Logika sederhana saja sudah terasa aneh, namun polisi tidak berhenti di situ saja. Mereka segera mencari suatu bukti nyata. Masih di hari kejadian, rumah keluarga Lisa mulai digeledah. Polisi menyita tali pengikat anjing yang dipakai untuk menggantung. Lalu ada juga 2 buah iPad, 1 buah laptop, dan juga ponsel milik Lisa. Namun anehnya, ada satu perangkat penting yang hilang dalam penggeledahan itu, yaitu sebuah ponsel milik Lisa lainnya yang bermerek Samsung Galaxy Note, yang mana HP tersebut dipakai Lisa untuk membeli tali pengikat anjing pada sebelum kejadian.
Saat ditanya, Lisa mengaku kalau ponselnya hilang entah kemana, dan akhirnya jawaban tersebut pun semakin mempertebal kecurigaan para penyidik. Polisi kemudian meminta keterangan dari beberapa orang terdekat keluarga korban. Megan, yaitu kerabat lama dari Lisa, mengatakan kalau di siang hari sebelum kejadian naas tersebut terjadi, dia baru saja menjemput Connor dari sekolahnya. Hal ini sudah biasa dia lakukan karena dia ingin membantu tanggung jawab Lisa. Dan menurut Megan, Connor di saat itu terlihat biasa-biasa saja. Dia bahagia, bercanda dengan teman-temannya, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia sedang dibully. Pengakuan Megan ini sangat bertolak belakang dengan cerita Lisa yang berulang kali menekankan kalau Connor sering dipermalukan di sekolahnya. Dan bahkan Connor pernah mengungkapkan kalau dia ingin pergi dari kehidupan ini. Lalu keterangan serupa juga datang dari pihak sekolah serta seorang dokter terapis okupasi yang sering menangani Connor. Dokter tersebut menjelaskan kalau Connor memang memiliki keterlambatan motorik dan juga koordinasi tangan, sehingga dia sering kesulitan mengikat simpul atau mengatur tali sepatu dengan rapi. Dia menegaskan hampir mustahil kalau Connor mampu memasang tali di tengah balok ruangan dengan ikatan yang begitu tepat. Dan dari situlah keyakinan polisi semakin kuat kalau Connor dan Brinley tidak mungkin melakukan tindakan itu sendirian. Sementara itu, kakak tertua korban, yaitu Owen, juga dimintai keterangan. Dia mengaku dengan mengatakan kalau adik-adiknya sangat jarang berani bermain di ruang bawah tanah tersebut karena keduanya diketahui sering merasa ketakutan dengan tempat itu. Dia juga menegaskan kalau dia tidak pernah mendengar Connor mengeluh soal bullying. Baginya, Connor adalah anak yang riang dan dia senang bermain dengan teman-temannya. Selain bukti fisik dan juga kesaksian, penyelidik juga menelusuri riwayat pencarian Google dari perangkat Lisa. Temuan mereka semakin memperkuat dugaan, di mana Lisa sempat mencari beberapa kalimat kurang lebih seperti ini. Berapa lama seseorang meninggal jika menghirup karbon monoksida di dalam mobil? Lalu juga ada pencarian dengan kata-kata seperti ini. Cara meninggal akibat jeratan tali. Selain itu, dia juga diketahui suka menonton tayangan dokumenter kriminal yang membahas bagaimana pelaku kejahatan hampir lolos dari sebuah hukuman. Bagi penyidik, ini jelas upaya Lisa untuk menyiapkan rencana sekaligus belajar bagaimana caranya menutupi jejak kejahatan. Penyelidikan tidak berhenti. Dari pesan teks yang berhasil dipulihkan oleh pihak kepolisian, mereka mendapati bukti yang lebih mengejutkan sekaligus menjijikan. Di mana di sebuah percakapan Lisa dengan seorang pria dengan nama samaran Daddy, Lisa mengaku sering melakukan tindakan hubungan badan menyimpang dengan seekor anjing keluarga yang telah mereka rawat sejak kecil. Fakta ini memang menjadi kasus terpisah, tetapi hal ini dapat menambah sebuah gambaran kalau Lisa memiliki kondisi psikologis yang sangat mengkhawatirkan. Kepingan demi kepingan bukti akhirnya membentuk sebuah gambaran besar. Lisa Snyder lah yang telah merencanakan dan melakukan pengeksekusian terhadap kedua putra-putrinya. Semua terlihat jelas bagi para penyelidik. Namun meskipun bukti semakin menguat, perjalanan menuju kebenaran di pengadilan masih sangat panjang. Lisa masih bersikeras menyangkal semua tuduhan dan bahkan dia mencoba memainkan peran sebagai seorang ibu yang berduka di media sosial miliknya. Jadi setelah kasus ini mencuat, Lisa membuat sebuah halaman khusus untuk mengenang putra-putrinya. Di sana dia memposting foto-foto dirinya bersama anak-anaknya yang terlihat penuh kasih. Namun bersamaan dengan itu, secara diam-diam dia menghapus komentar-komentar yang meragukan cerita darinya. Lalu setelah itu, polisi akhirnya secara tegas membawa kasus ini ke meja hijau supaya kebohongan yang dibangun Lisa bisa runtuh dengan bukti-bukti yang nyata. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, pihak kepolisian akhirnya cukup kuat untuk menjerat Lisa Snyder secara hukum. Pada tanggal 2 Desember tahun 2019, suasana di Albany Township yang biasanya tenang mendadak gempar. Polisi datang dan menangkap Lisa di rumahnya, lalu membawanya untuk menjalani proses hukum. Saat itu, dakwaan yang dijatuhkan sungguh berat. Dia dikenai 2 tuduhan pengeksekusian tingkat pertama, 2 tuduhan pengeksekusian tingkat ketiga, serta tuduhan membahayakan kesejahteraan putra-putrinya.
Tidak berhenti sampai di situ, penyelidik juga mengungkapkan bukti yang membuat publik semakin terkejut. Lisa ternyata juga didakwa dengan kasus hubungan menyimpang dengan hewan, dan itu termasuk kepada kekerasan terhadap hewan. Semua ini muncul setelah polisi menemukan foto-foto dan pesan teks Lisa dengan seorang pria, di mana dia secara terang-terangan membicarakan perbuatannya dengan anjing keluarga mereka. Berdasarkan daftar tuduhan yang begitu panjang, Lisa ditempatkan dalam tahanan tanpa kemungkinan bebas dengan jaminan. Pihak kejaksaan menegaskan kalau mereka akan menuntut hukuman maksimal termasuk hukuman eksekusi, walaupun dalam praktiknya eksekusi jarang dilakukan di negara bagian Pennsylvania. Lalu di sisi lain, kabar penangkapan Lisa ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang masih percaya pada citra seorang ibu yang sedang berduka yang coba ditampilkan oleh Lisa di media sosial miliknya. Namun tidak sedikit pula yang akhirnya melihat kebenaran dari balik topeng itu. Bahkan beberapa kerabat dekat dan juga teman Lisa mengaku sudah sedari awal tidak percaya dengan cerita kalau Conner yang melakukan semuanya. Setelah penangkapan Lisa Schneider pada Desember tahun 2019, kasus ini masuk ke meja pengadilan. Sejak awal, jaksa penuntut menyatakan kalau mereka memiliki bukti yang kuat tentang Lisa, yang mana Lisa dengan secara sadar merencanakan pengeksekusian, membeli tali pengikat anjing, lalu melancarkan aksi pengeksekusiannya di ruang bawah tanah. Namun dari sisi pembelaan, Lisa memilih jalur berbeda. Dia masih menegaskan kalau dirinya tidak bersalah sambil mendorong pengadilan agar menerima pembelaan gangguan jiwa yang diklaimnya. Pengacara Lisa berusaha membangun narasi kalau Lisa memiliki riwayat depresi parah, gangguan kepribadian ambang, serta masalah psikologis lainnya. Menurut mereka, jika memang Lisa melakukan perbuatan itu, maka itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya atau berada di bawah pengaruh gangguan mental yang dialaminya. Pembelaan ini membuat proses hukum berlarut-larut. Tim kuasa hukumnya mengajukan berbagai permintaan. Mereka meminta untuk memisahkan persidangan atas dakwaan berhubungan dengan hewan agar hal itu tidak memicu emosi dari dewan juri. Kemudian dia juga meminta sebagian bukti digital dikesampingkan karena dianggap bisa mempengaruhi persepsi publik secara tidak adil. Sementara itu, jaksa dengan tegas menolak semua alasan tersebut. Mereka menampilkan riwayat pencarian Google Lisa yang jelas-jelas menunjukkan perencanaan matang tersebut. Mereka juga menghadirkan saksi-saksi kunci termasuk dokter terapis okupasi Conner yang menegaskan kalau kondisi motorik Conner tidak memungkinkan dia menyiapkan skenario eksekusi yang begitu rapi. Bahkan kakak tertuanya yaitu Owen juga bersaksi di persidangan. Dengan suara bergetar, dia mengatakan kalau adik-adiknya tidak pernah membicarakan soal eksekusi. Menurutnya, Conner adalah anak yang periang, selalu ingin bermain dengan Brinley dan sama sekali bukan anak yang murung seperti yang digambarkan oleh ibunya. Persidangan berjalan panjang dan berliku. Lisa beberapa kali tampil dengan wajah yang datar, sesekali meneteskan air mata ketika kisah ini diperdengarkan. Namun tetap saja, banyak yang menilai tangisan tersebut bukanlah tanda penyesalan, melainkan suatu bagian dari upayanya mempertahankan citra sebagai ibu yang sedang berduka. Lalu tahun demi tahun pun bergulir. Setelah berbagai penundaan, sidang baru benar-benar memasuki tahap akhir setelah 5 tahun setelah peristiwa tragis itu terjadi, yaitu pada tahun 2024. Pada akhirnya Lisa sebagai terdakwa memilih jalur bench trial. Di sistem hukum Amerika ada 2 jenis persidangan pidana. Yang pertama, jury trial, yaitu sidang dengan dewan juri yang berisikan warga negara biasa. Dan ada juga bench trial, yaitu sidang tanpa juri yang mana hakim akan menjadi pemimpin tunggal untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. Pada kasus ini Lisa menyerahkan nasibnya bukan kepada juri, melainkan pada satu hakim tunggal yang bernama Presiden Judge M. Teresa Johnson di pengadilan Berks County. Keputusan ini terkesan sebagai langkah terakhir dari Lisa untuk mencari celah agar dapat bebas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua bukti ditumpuk di hadapan hakim, tanpa bisa diputarbalikkan. Dari riwayat pencarian, keterangan saksi, hingga barang bukti fisik, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, yaitu Lisa Schneider dinyatakan bersalah.
Setelah hampir 5 tahun penundaan, pada bulan September tahun 2024, ruang sidang di Berks County dipenuhi suasana tegang. Hakim Teresa Johnson duduk memimpin, sementara Lisa Snyder duduk di kursi terdakwa dengan wajah kaku tanpa ekspresi yang jelas. Semua bukti yang selama ini dikumpulkan telah dipaparkan. Setelah menimbang seluruh bukti, hakim hanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk membuat suatu keputusan. Dengan tegas, hakim menyatakan Lisa Snyder bersalah atas 2 pengeksekusian tingkat pertama, beserta sejumlah tuduhan lainnya. Beberapa minggu kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2024, tiba saatnya vonis dijatuhkan. Suasana sidang berubah menjadi sebuah momen penuh emosi. Hakim Teresa Johnson menyebutkan kasus ini sebagai salah satu pengeksekusian paling kejam dan mengerikan yang pernah dia tangani. Dia juga menegaskan kalau Lisa sebagai terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun sejak awal hingga akhir persidangan. Vonis pun dijatuhkan, yaitu penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Yang artinya Lisa tidak akan pernah lagi merasakan kebebasan di sepanjang hidupnya. Di dalam ruang sidang, Owen sebagai putra sulung yang saat itu sudah berusia 22 tahun menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar dia berkata kalau dia tidak lagi melihat Lisa sebagai seorang ibu. Baginya ibunya telah berubah menjadi seorang monster yang merenggut masa depan kedua adiknya. Owen menangis, dia menyesali kalau Connor dan Brinley tidak pernah tumbuh dewasa untuk mengejar mimpi-mimpi mereka di dunia ini. Semua itu hilang karena ulah dari ibu kandung mereka sendiri. Lisa sendiri tetap duduk tanpa banyak reaksi. Tangisannya di dalam persidangan sebelumnya tak lagi pernah terlihat. Dia kini hanyalah seorang narapidana yang akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Semua rencana yang dia bangun, semua kebohongan yang dia coba selubungkan, dan semua upaya untuk mencari simpati akhirnya seketika runtuh. Kasus Lisa Snyder ini bukan sekedar catatan kriminal di lembaran hukum Pennsylvania. Ini adalah kisah yang meninggalkan luka yang sangat mendalam. Bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang sempat percaya bahwa tragedi ini hanyalah akibat dari bulian yang didapatkan oleh murid berusia 8 tahun. Kebenarannya jauh lebih rumit. 2 orang tak berdosa, yaitu Connor dan Brinley, kehilangan nyawa di tangan orang yang seharusnya melindungi mereka. Mereka tidak punya kesempatan untuk tumbuh, untuk mengejar mimpi, atau sekedar merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang tulus. Semua itu terhenti di ruang bawah tanah yang sangat mereka takutkan. Bagi masyarakat luas, kisah ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan seorang anak ketika orang dewasa yang dipercaya justru gagal menjalankan perannya. Masyarakat di saat itu sempat terkecoh oleh citra yang dibangun Lisa di media sosialnya. Namun tetap saja, kebenaran pasti akan selalu terungkap. Bagi Owen, luka ini akan tetap selalu ada. Dia kehilangan 2 adik yang selalu menemaninya, dan dia harus menanggung kenyataan pahit kalau ibunya sendiri yang telah menjadi pelaku. Ucapannya di pengadilan menjadi penutup yang paling jujur. Dia tidak lagi melihat Lisa sebagai seorang ibu, melainkan sebagai monster yang menghancurkan keluarga mereka. Kini Lisa Snyder akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, tanpa kemungkinan kembali ke dunia luar. Tidak ada penyesalan yang mampu mengembalikan Connor dan juga Brinley. Tidak ada pembelaan yang bisa menghapuskan fakta bahwa dia telah merampas masa depan mereka. Kasus ini adalah sebuah cermin kelam tentang bagaimana sebuah kebencian, keputusasaan, dan kegelapan batin bisa berubah menjadi sebuah tragedi. Namun di sisi lain, ini juga menjadi seruan agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya yang ada di sekitaran mereka. Pada akhirnya, nama Connor dan juga Brinley Snyder akan selalu diingat bukan karena bagaimana cara mereka meninggal dunia, melainkan karena kisah mereka mengingatkan dunia kalau setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, keamanan, dan juga masa depan. Untuk Connor dan juga Brinley, mari sama-sama kita berdoa. Semoga mereka mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya.